Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sunnati nabiyhi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengenal agama Allah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena Allah, entah kita menjadi makhluk yang seperti apa. Oleh karena itu kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan cucu-cucu Nabi kita. Dan semoga salawat juga bersambung untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, saya mohon maaf karena pekan lalu nggak bisa datang. Tapi subhanallah ya, betapa indahnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memandangnya dengan husnudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada diri kita sendiri. Seorang muslim tatkala menghadapi satu problematika, satu masalah, dia tahu bahwasanya dia tidak menginginkan itu terjadi. Tapi apabila Sang Pencipta sudah mengatakan kun, selesai, kita hanya bisa menerima dan berlapang dada. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan antum semua. Yang kedua, ya, kalau tadi masalah nama ana jadi Basa Malah, Masya Allah, mungkin jadi biasa. Itu sering terjadi antara Basa Lama sama Basa Malah. Oh, kalau artinya ya orangnya satu sebenarnya sih, tapi orangnya satu. Baik, yang ketiga, masalah sandal. Saya jadi tertarik untuk ngomong masalah sandalnya, Mak. Di Masjidil Haram itu kenapa kok dikasih plastik? Padahal di sana sudah disediakan rak-rak ya. Di pintu masuk semua ada rak sandal memang. Cuma pintu Masjidil Haram itu banyak sekali. Jadi orang ketika tawaf dia nggak tahu selesainya di pintu mana dia. Kadang kalau sandalnya nggak dibawa, pulang nggak bawa sandal dia. Karena dia nggak tahu anak tadi masuknya dari pintu mana ya. Yang jelas masuk langsung kelihatan Ka'bah. Ya semua pintu masuk kelihatan Ka'bah gitu. Jadi kalau di sini mungkin nggak ada rak sandal di sini. Belum. Di mana? Nggak cukup ya. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau tujuannya tadi itu memang rak sandal di pojok itu. Bukan rak buku itu. Oh, rak sarung sama mukena. Ya ditulislah ini bukan rak sandal gitu kan. Soalnya orang nggak tahu mau ditaruh di mana sandalnya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sandalnya itu dibawa masuk ke masjid kan. Mereka sholat pakai sandal. Kadang-kala sandalnya ditaruh di sebelah mereka. Tapi jangan sampai sandal kita itu membuat soft kita putus nantinya. Ini taruh di depan kita. Alhamdulillah. Apa tema kita hari ini jemaah? Sisi yang terlupakan.
Kalau kita bicara ilmu, kita semua mengetahui kedudukan ilmu dalam Islam. Dan kita pun datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Bisa dibayangkan orang-orang yang sudah tua. Saya malu mau ceramah sama yang jenggotnya sudah pada putih gitu kan. Kita mah Masya Allah. Karena apa? Ya, mereka seperti itu masih semangat nuntut ilmu cuma. Karena memang keutamaan ilmu, siapa yang nggak tahu sama keutamaan ilmu? Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Subhanallah. Iqra turun di sebuah lembah yang nggak ada sekolahan, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada kuliah, nggak ada sekolahan. Bahkan orang-orang Arab terkenal sebagai ummiyun, orang-orang yang nggak bisa menulis, nggak bisa membaca mereka. Tapi ternyata itu yang pertama kali turun. Iqra, baca. Iqra, baca lagi. Tuhan yang mengajarkan dengan qalam. Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Dan yang udah ngaji ini juga sudah tahu dengan sebuah bab. Ini nggak ada hadiahnya, ini ada. Masya Allah. Karena terlalu di bawah hadiahnya jamaah. Ana mau tanya nih. Ada sebuah bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang berkaitan dengan ilmu. Yang insya Allah antum semua hafal tuh. Bab yang selalu awal kita ngaji itu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Bab tentang ilmu. Fadhal jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Naam, tu bab. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Emang seperti itu. Lalu Al-Imam Bukhari mendatangkan sebuah ayat sebagai dalil atas apa yang beliau sampaikan. Apa dalilnya? Jangan antum lah, yang lainnya lah. Masya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Ayatnya benar, tapi bukan itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Tapi enggak apa-apa, anak kasih hadiah juga. Masya Allah, kirim ke belakang. Baik. Apa ayatnya? Fadhal yang jauh sana. Naam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Masya Allah. Ini boleh dibagi semua ini, Masya Allah. Baik. Fa'lam, ketahuilah. Ya, kita harus tahu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik. Baru setelah itu beristighfar. Dan subhanallah, kalau kita bicara tentang ilmu, maka ana yakin antum nih udah banyak ilmunya. Udah banyak dalilnya. Udah banyak hadisnya. Karena memang dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah Rasul SAW. Kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dari mana? Dari ilmu. Kita belajar. Dan Rasul SAW tidak pernah disuruh minta tambahan sesuatu kecuali minta tambahan dari ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu.
selesai nih masalah ilmu nih. Tapi ada sesuatu, ada sisi yang dilupakan, yang membuat ilmu yang kita belajari tidak menjadi keindahan buat diri. Ilmu yang kita kaji ternyata tidak membuat kita suci jiwa dan hatinya. Bahkan sebagian orang itu benci dengan Islam atau benci dengan sunnah Rasul SAW gara-gara orang-orang yang berilmu tapi lupa dengan adab dan akhlak ilmu itu sendiri. Sebagian orang mengatakan tuh, Ustaz, kalau kita ini memang dalilnya nggak banyak Ustaz. Kita nggak banyak dalilnya, tapi kita amalin Ustaz, kata dia. Tapi kalau orang-orang ini kadang-kadang dalilnya udah banyak, hadisnya sudah banyak, tapi yang diamalkan sedikit, kadang-kadang seperti itu. Khususnya dalam masalah akhlak, masalah adab. Bagi yang berilmu, kalau nggak berilmu, nggak punya adab, wajar. Nggak punya ilmu, kemudian dia nggak beradab, wajar lah. Karena memang dia belum belajar. Sekarang sebagian orang itu pobi dengan dakwah sunnah. Pobi dengan kajian-kajian yang menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah sebelumnya. Gara-gara adanya oknum-oknum dari kita. Kita nggak usah ngomong orang lain, nggak usah. Kita berbicara tentang diri kita sendiri. Karena sebagian di antara kita lupa dengan akhlak dan etika sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan apa sih tujuan kita berilmu? Ya jelas, ilmu itu hanya sebuah jembatan untuk menuju ke daratan amal. Kita punya tuh. Sebagian mengatakan ilmu itu seperti misbah, seperti lampu untuk menerangi jalan kita. Kita tahu tuh jalan kita. Tapi kita jalan di tempat. Ya apa gunanya ente belajar? Engkau dapat ilmu, udah terang tuh jalannya, udah kelihatan. Oh di sana, subhanallah, situ fadilahnya yang besar. Oh di situ ternyata ada kedudukan yang tinggi. Tapi cuma sekedar untuk wacana. Ya anak tahu tuh hukumnya. Anak tahu tuh dalilnya tuh. Anak sudah hafal tuh. Bukan itu yang terpenting. Karena yang penting dari ilmu yang kita pelajari adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi zina, menjadi perhiasan buat diri kita. Maka kita akan lihat bagaimana salafus saleh rahimahullahu taala memiliki perhatian dengan adab, dengan etika. Bahkan Al-Imam Bukhari mengarang kitab khusus. Imam Bukhari setelah mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengarang sebuah kitab khusus tentang etika. Semuanya dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan etika. Apa nama kitabnya? Al-Adabu Al-Mufrad. Adab yang disendirikan. Karena banyak orang yang lupa nih. Yang dibicarakan dari awal sampai akhir adalah adab. Dimulai dengan adab kepada orang tua. Kemudian adab kepada kerabat. Kemudian silaturahim. Kemudian masalah memaafkan orang. Terus dipelajarin semua. Kenapa beliau sendirikan? Karena terkadang ada orang-orang yang lupa dengan masalah adab. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, beliau mengarahkan nabinya kepada adab-adab yang mulia. Nabi. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil af. Kau bergaul dengan manusia itu dengan mengutamakan maaf. Udahlah, ada orang punya salah, maafkan. Dan suruhlah orang dengan al-ma'ruf, dengan hal-hal yang baik. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau kau menghadapi orang-orang bodoh, sudah, enggak perlu diladenin. Enggak perlu kita ribut-ribut, tinggalkan dia.
Udah dimaafkan, suruh kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian Allah mengatakan lagi, wala tamshi fil ardi marahan, janganlah engkau berjalan di bumi dengan kesombongan, dengan sok congkak, merasa sudah paling baik, merasa semua orang nih, kayaknya nih semua orang nih gak ada yang masuk surga nih, ana aja nih. Subhanallah. Kadang-kadang seperti itu. Kecongkakan seorang yang sudah menuntut ilmu itu menjadikan dia merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Ternyata Hasan al-Basri, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau bagaimana mendidik, memberikan adab kepada murid-muridnya dalam soal tawadhu, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa lebih baik dengan orang lain. Kata Hasan al-Basri, kau kalau kepingin jadi orang yang beradab, yang bertawadhu kepada orang, ketika engkau keluar rumah, jangan pernah melihat orang yang lebih tua dari engkau, kecuali engkau mengatakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Dia mengenal Allah sebelum aku kenal Allah. Dia meletakkan keningnya di bumi Allah sebelum aku meletakkan keningku di bumi Allah. Dan tatkala engkau mendapati pemuda yang lebih muda umurnya daripada engkau, maka katakan, subhanallah, aku berbuat dosa kepada Allah sebelum dia berbuat dosa kepada Allah. Maka dalam kondisi dia senantiasa tawadhu, Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di bumi ini dengan merasa lebih baik, merasa congkak, ya meremehkan orang lain. Jangan. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak, etika yang agung, yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mulai berdakwah, orang Mekah sudah tahu semuanya kalau dia itu adalah Al-Amin. Belum berdakwah nih, belum ngomong, belum ngajak orang, sudah dikenal dengan Al-Amin. Kita nih belum dikenal dengan Al-Amin, udah Masya Allah gayanya. Maka kita harus melihat diri kita. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya tentang akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu tuh Quran tuh. Kau baca tuh, di mana ada perintah Allah, di mana ada larangan Allah, di mana ada anjuran Allah, Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Berkaitan dengan akhlak, Allah mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, Muhammad, andai fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah, atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau bisa berlemah lembut dengan mereka. Kita ini juga harus tahu diri. Kalau kita bisa berlemah lembut dengan orang, ya, bisa berakhlak mulia, siapa yang ngasih? Allah. Jangan, ana nih orangnya memang bagus akhlaknya ana ini. Ya. Nabi aja ditegur, fabima rahmatin minallah linta lahum. Muhammad, kau itu atas dasar rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau bisa berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan, kalau engkau itu kasar, ghalidhal qalb, hatinya Masya Allah kaku, cara bergaulnya sama orang, nggak mau menerima orang berbuat salah, nggak mau dia memaafkan. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Lan faddu min haul. Tuh orang-orang pasti akan kabur semua dari engkau. Itu Nabi. Nabi aja kalau kasar, orang-orang nggak bakal dengar ceramah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Itu Allah yang menjelaskan. Lan faddu min haulik. Mereka akan lari kabur dari sekitarmu. Lalu Allah menganjurkan kepada Nabi, gimana terus menghadapi? Fa'fu anhum.
Wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Maafkan. Bukan cuma maaf. Tapi Nabi disuruh wastaghfir lahum. Memohonkan ampun buat mereka. Kita kalau sakit hati biasanya. Ya, anak maafkan dia. Tapi hatinya penuh dengan Masya Allah. Nabi disuruh maafkan. Kemudian disuruh berdoa. Memohon kepada Allah agar orang yang berbuat salah itu diampuni sama Allah. Akhlak apa nih jamaah? Akhlak yang benar-benar mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW. Wasyawirhum fil amr. Kita disuruh ya bermusyawarah dengan orang-orang. Kita kalau ada orang-orang tetangga kita mungkin yang belum kenal sunnah, yang mungkin omongannya menyakitkan hati, duduk sama mereka untuk mengenalkan dakwah sunnah ini. Maafkan mereka. Doakan mereka. Setelah kalau kita mau berbuat sesuatu kita disuruh bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan sedikit di sini. Ucapan-ucapan ulama kita. Ulama salaf. Yang kita berafiliasi kepada mereka. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Thumma ya'ti qaumun yashhadun wala yastashhadun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian yang setelah mereka. Kemudian yang setelah mereka. Lalu datang setelah itu orang-orang yang enggak pantas jadikan saksi. Enggak pantas kita contoh juga orang-orang seperti itu. Kita mencontoh siapa? Salaful ummah. Para sahabat Nabi. Para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama salaf dari al-a'immatul arba'ah, dari mulai al-imam Abu Hanifah, kemudian al-imam Malik, kemudian al-imam Syafi'i Muhammad bin Idris dan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kemudian ulama-ulama salaf yang lainnya. Abdullah bin Mubarak. Siapa yang enggak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Seorang tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan Abdullah bin Mubarak ini meninggal tahun 181. 181. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa jemaah? Ana kasih hadiah. Ana cariin yang baik. Kita ini ngaku madhabnya Syafi'i. Ada yang belakang sana. Nah, fadhal. 179. Masya Allah. Iya. Itu benar tapi buat pertanyaan yang salah. 179 itu Imam Malik. Betul. Yang ditanyakan Imam Syafi'i. 242. Enggak apa-apa, anak kasih hadiah antum. 204 ya. Kirim ke belakang. Nah, 204. Supaya kita kenal ya sama Imam Syafi'i. Kalau 179 siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Aku belajar etika, belajar adab, menuntut adab itu selama 30 tahun. Dan aku belajar ilmu cuma 20 tahun. Wa kanu yatlubunal adab qablal ilmi. Dulu mereka itu sebelum belajar ilmu, belajar adab, berilmu dahulu. Itu Abdullah bin Mubarak. Kemudian Muhammad ibn Sirin yang meninggal tahun 110. Seorang tabi'in. Dia mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dulu belajar etika sama seperti mereka belajar ilmu. Kemudian Ibrahim ibn Habib Asy-Syahid. Ini meninggal setahun sebelum Imam Syafi'i. Dia berkata tentang bapaknya. Dia katakan, qala li abi. Bapakku berkata kepadaku, ya bunayya, wahai ananda, itil fuqaha wal ulama. Wahai ananda, kau belajarlah kepada para ahli fikih, kepada para ulama, wa ta'allam minhum,
Kemudian kau belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Kau belajarlah kepada mereka tentang adab mereka. Ambillah, pelajari dari mereka adab mereka, akhlak mereka dan etika mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Kata bapaknya tuh, akhlak, adab dan etika mereka lebih aku cintai daripada kau banyak-banyak hadis. Tapi nggak punya adab, nggak punya etika. Kemudian kata Makhlad ibn Husain, dia meninggal tahun 191 Hijriah. Dia mengatakan, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal hadis. Kata dia, kebutuhan kita kepada etika, kepada adab itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada banyak-banyak hadis. Ini tahun 191 Hijriah, jemaah. Dulu 1200 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana dengan zaman sekarang? Yang mereka ada salaful ummah. Kemudian Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari, dia meninggal tahun 300-an kira-kira. Dia mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin kajismin bila ruh. Dia mengatakan ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Bisa dibuat masak. Kita punya api nih. Anak punya api nih. Gimana kita mau masak apa? Mau masak gulai nih. Dihidupin apinya terus. Tapi nggak mateng-mateng tuh gulainya. Karena dia harus ada kayu baru bisa dihidupin. Dia katakan itu ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu itu seperti tubuh tanpa nyawa. Jadi hubungan antara ilmu dengan adab ini nggak bisa dipisahkan. Kemudian Isa ibn Hammada, dia meninggal tahun 248. Dia berkata, sami'tu Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad ni ya selevel dengan Al-Imam Malik ibn Anas. Dia berkata, waqad ashrafa ala ashabil hadis. Laits bin Sa'ad ini melihat kepada orang-orang ahli hadis, kepada orang-orang yang belajar hadis. Fara'a minhum syai'an. Dia lihat di orang-orang yang nuntut hadis itu ada sesuatu yang yang kurang elok dipandang dari mereka. Lalu Laits bin Sa'ad mengatakan kepada orang-orang yang menuntut hadis, "Ma hadza?" Apa ini kalian? Kok sampai seperti ini kalian? Ilmunya banyak, hadisnya banyak. Tapi kok bisa nggak ada akhlak atau adabnya buruk di kalian? Laits bin Sa'ad mengatakan, antum ila yasirin minal adab ahwat minkum ila kathirin minal ilm. Kata dia, kalian dengan sedikit adab lebih butuh daripada dengan ilmu yang banyak. Karena dilihat mereka ilmunya sudah banyak tapi adabnya nggak ada. Sedikit adab itu akan membuat indah ilmu yang kita miliki. Sedikit. Kita ini kalau punya adab, orang itu akan melihat, Masya Allah. Kita bukan mengharapkan pujian dari orang. Bukan. Kita tidak menginginkan sanjungan dari orang. Tidak. Tapi kita ingin menyampaikan ilmu ini kepada orang itu. Karena seorang muslim ketika belajar bukan untuk diri sendiri saja. Tapi bagaimana kalau dia udah belajar, udah punya ilmu, tapi ternyata orang nggak suka dengan ilmu yang dia sampaikan. Gara-gara apa? Gimana Ustadz anak mau dengarkan dari dia? Orang dia sama orang tuanya aja nggak beradab. Sama tetangganya aja, tetangganya sakit nggak dikunjungin. Ya gimana anak mau belajar sama orang seperti itu? Subhanallah. Betul jemaah. Kalau itu terjadi, itu kesalahan dari kita. Dan kita insya Allah akan dihisab nanti pada yaumil qiyamah. Gara-gara akhlak kita orang itu kabur dari agama Allah yang indah ini. Karena memang Islam tidak bisa disalahkan. Tapi orang-orang Islamnya nih. Kemudian
Muhammad bin Isa Az-Zajjaj. Dia berkata, sami'tu Aba Asim yaqul, man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umuri dunya fayajib an yakuna min khairin nas atau an yakuna khairan nas. Barang siapa yang menuntut ilmu agama nih, yang belajar ilmu hadis nih, maka dia telah mencari yang paling tinggi di antara urusan-urusan dunia. Maka dia sudah sepantasnya menjadi orang yang paling baik. Sehingga orang tatkala melihat kita menyampaikan ilmu, melihat kita bergaul dengan masyarakat, di situ orang, subhanallah, tanpa didakwain sudah senang. Ada seorang syekh di mana ya? Di Kuwait apa di Emirat sana. Ketika dia ngasih kajian, banyak yang hadir. Sampai 35.000 orang yang hadir di kajian itu. 37.000 apa 35.000. Sampai masjidnya masjid terbesar di sana itu sampai keluar. Dipasang TV di mana-mana. Pas lagi istirahat, mau sholat Isya kalau nggak salah, itu ditelepon Syekh dari luar. Syekh, ubashiruk, kata dia. Aku kasih kau kabar gembira. Ada 2 wanita Nasrani yang masuk Islam. Kok bisa? Hanya sekedar melihat orang-orang duduk nuntut ilmu. Dia melihat nih, ini agama apaan nih, kata dia. Mereka rombongan datang nuntut ilmu sampai keluar duduk di luar. Dan dilihat akhlak mereka, adab mereka santun ya. Masuk Islam gara-gara itu jemaah. Cuma sekedar melihat, bukan tahu tentang Allah, enggak. Dia lihat nih agama yang benar. Maka kalau kita bisa menunjukkan yang seperti itu kepada orang, orang itu akan lihat, ya Allah, Islamnya agama yang benar nih. Insya Allah pandangan miring tuh tentang Islam, tentang dakwah salaf ini akan berkurang kalau kita menjaga adab kita. An-Nakh'i berkata, kanu idza ataw rajul liyakhudhu an nazaru ila simatihi wa silatihi wa ila halih wa salatihi wa ila halih. Bukan silatihi, salatihi. Kata dia, An-Nakh'i bercerita, dulu kita nih kalau mau ngaji, mau belajar sama ustadz, mau belajar sama seorang guru, maka yang pertama kita lihat adalah kepada perilaku dia. Yang kedua kepada sholatnya. Yang ketiga pada kondisi dia. Baru setelah itu belajar. Fa'awalan yanzurun ila adabil alim wal muhaddits. Yang pertama dilihat adalah adabnya. Kalau nih ahli hadisnya ini ada adabnya, baru mereka belajar. Setelah itu dilihat masalah sholatnya, ya, masalah yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, setelah kita menyimak ungkapan-ungkapan salaf tentang pentingnya adab, sekarang kita tahu bahwa ternyata ulama-ulama salaf adalah ulama-ulama yang beradab. Dan yang ngaji sama mereka itu pernah hadir di majelisnya Imam Ahmad itu Masya Allah banyak. Dan kebanyakan di antara mereka orang awam yang tujuannya cuma belajar adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kepingin belajar adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bermuamalah dengan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Di antara maksud diutusnya Rasulullah SAW, sebagaimana beliau sendiri bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis rawahu Ahmad. Dan hadis ini sahih. Aku ini diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Orang Arab jamaah, orang Arab tuh memang mereka berada di masa jahiliyah. Tapi mereka memiliki akhlak-akhlak mulia yang sekarang nih mungkin di kalangan orang Islam udah hilang tuh akhlak. Utsman bin Talha ketika itu dia masih kafir. Ummu Salamah ini mau hijrah
Dari Mekah ke Madinah sendirian cuma sama anaknya. Naik onta dia. Dia berkata, ya sudahlah, anak pokoknya kepingin ke Madinah. Setelah kisah panjang Ummu Salamah ya, dia dipisahkan dari anaknya, dipisahkan dari suaminya. Suaminya udah sampai Madinah. Tinggal dia bersama anaknya. Ketika mau berangkat di tengah jalan ketemu, lagi mau keluar kota Mekah, ketemu dengan Utsman bin Talha. Utsman bin Abi Talha. Nah, ditanya, mau kemana engkau wahai Ummu Salamah? Kata dia, ana mau ke Madinah. Ke Madinah sendirian engkau? Kata dia. Iya. Subhanallah. Malaki min matrak. Nggak boleh engkau ditinggalkan sendirian tadi. Aku antarkan engkau. Diantarkan oleh Utsman ibn Abi Talha. Kata Ummu Salamah, aku nggak pernah menjumpai teman sebaik dia selama perjalanan. Kata dia, ketika dia selama perjalanan tidak pernah ngobrol sama aku, nggak pernah ngomong sama aku. Karena tahu ini bukan mahramnya dia. Tahu jamaah. Kita lihat bagaimana orang Islam. Karena kalau naik bis, kalau ada perempuan sendirian, langsung duduk. Mau kemana mbak? Ya, subhanallah. Orang mau kemana mbak? Ini kafir, jahiliyah. Nggak pernah ngajak anak ngomong. Yang kedua, ketika anak udah waktunya istirahat, dia onta ini kan diturunkan supaya diam. Setelah onta itu duduk, Utsman itu pergi. Dia menjauh supaya dia tidak melihat atau tersingkap orang kalau naik motor ya, biasanya kan kadang-kala roknya mau turun itu tersingkap, apalagi onta yang besar. Utsman itu sembunyi dia. Setelah turun Ummu Salamah baru dia ambil itu onta. Dia kasih makan dia apa dan dia pergi jauh. Nggak deket-deket sama Ummu Salamah. Setelah waktu berangkat tiba, dia datangkan ontanya lagi. Dia dudukkan itu onta. Lalu pergi lagi. Sampai ini kafir, orang kafir jemaah. Sampai naik itu. Lalu dia berangkat lagi. Ketika sampai kota Madinah, sampai Kuba. Sampai Kuba, Utsman mengatakan kepada Ummu Salamah, di sini suamimu ada. Silahkan kau berangkat ke sana. Ditinggal jemaah. Enggak ngomong sama suaminya, aku nih yang bantuin istri ente gitu ya. Kasih apalah fulus lah, man. Seperti itu. Nggak ada jemaah. Ditinggal. Kafir. Jadi kalau kita lihat sebagian akhlak-akhlak jahiliyah itu memang ada akhlak yang mulia. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia itu. Yang buruk tentunya untuk ditinggalkan dan dirubah dengan akhlak yang mulia. Kalau itu Rasulullah SAW diutus untuk hal itu. Bagaimana dengan akhlak kita jemaah? Sampai mana kita sudah berakhlak? Kemudian orang yang paling dicintai Allah bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun." Kata Usamah bin Syarik, kita pernah lagi ngaji nih sama Nabi di masjid. Lagi duduk bersama Nabi, seakan-akan di kepala kita itu ada burung. Ada burung yang sedang di kepala kita. Nggak ada yang bicara. Apa maksudnya? Ada burung di kepalanya jemaah. Kalau kita ada burung tidur ya. Bukan, ini mereka benar-benar menyimak. Nggak ada yang ngomong. Sebagian orang kalau ngaji Masya Allah benar-benar seperti ada burung. Tapi biasanya yang bersandar ke tembok itu Masya Allah. Seperti ada burung nih kepalanya. Tapi nggak apa-apa, kita ini Ramadan biasalah habis duhur ngantuk itu biasa jemaah. Tapi tenang, kita sampai jam 2 aja jemaah. Ma yatakallam minna mutakallim. Ada yang ngomong. Ini termasuk adab ketika kajian. Jangan ngobrol. Jangan ngomong sama temannya. Soalnya mungkin kita ada perlu. Kita perlu banget sama dia. Gara-gara kita ngomong, yang lainnya terganggu. Yang lagi serius itu ya Allah, kata gimana nih orang ini, kita lagi serius dengerin ya.
Tahu-tahu ada orang datang, katanya Usama bin Syarif. Faqalu. Orang-orang itu datang tanya sama Rasulullah SAW. Man ahabbu ibadillahi ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Rasul mengatakan, qala ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ma'asyiral muslimin, kita ini rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bagaimana kalau kita bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih kelak di hari kiamat yang bisa duduk dekat dengan Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai dari kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat. Ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Masa orang yang buruk akhlaknya mau dekat-dekat dengan Rasulullah SAW? Enggak. Maka kita kalau ingin dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, perbaiki akhlak kita. Tunjukkan sama orang. Kalau aku ini muslim, aku muslim. Nabi ketika ditanya tentang siapa orang muslim itu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah yang orang-orang lain itu selamat dari lidah dia dan tangan dia. Tangannya nggak pernah jailin orang, lidahnya nggak pernah nyakitin hatinya orang. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah amalan yang paling banyak membuat orang masuk surga. Amalan apa sih? Beliau SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, orang-orang ke dalam surga adalah taqwallah. Yang pertama taqwallah. Karena tadi kalau akhlak mulia tanpa adanya iman nggak berguna. Akhlaknya mulia, tapi dia nggak beriman. Mungkin di dunia berguna buat dia. Dia akan disayangi orang, dihormatin orang karena akhlak dia. Tapi tanpa iman nggak ada guna. Maka yang pertama adalah taqwallah, iman. Dan di mana letak taqwallah? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa di sini taqwa. Yang muncul apa? Itulah yang muncul nanti akan nampak. Amal perbuatan kita, akhlak kita. Wa husnul khuluq. Akhlak yang mulia kepada orang lain. Ya. Kalau taqwallah itu hablum minallah. Akhlak adalah hablun minan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Kepada Jundub ibn Junadah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Dan manusia biasa berbuat dosa, namanya manusia. Kalau kau berbuat salah, langsung ikuti dengan kebaikan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahanmu itu. Lalu yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam, bukan Imam Ahmad. Siapa yang meriwayatkan hadis itu jemaah? Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang selanjutnya yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada manusia, ada orang yang lagi lewat nih di jalan. Di jalan itu kelihatan ada ranting yang melintang di jalan itu. Ada ranting di situ. Lalu orang ini mengatakan, wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Fa adkhalahul jannah. Rawahu Muslim. Orang ini lewat, ada ranting di jalan. Dia mengatakan, aku akan jauhkan ranting ini dari jalan. Supaya tidak mengganggu orang-orang Islam. Lalu Allah masukkan dia ke surga. Gara-gara ranting jemaah.
Jadi antum kadang-kala nih masalah akhlak itu apa sih yang namanya akhlak? Dikatakan oleh para ulama, quwwah rasikha fin nafs, kekuatan yang sudah merasuk ke dalam jiwa, yang kemudian muncul di dalam raga tanpa banyak mikir. Jadi kalau lihat paku ya di jalan, antum ketika melihat paku itu nggak usah mikir, anak pindahkan apa enggak ini ya? Nggak usah lah katanya berangkat ya. Nggak perlu. Tapi kita awalnya perlu membiasakan diri. Kita udah lewat nih, ada paku tadi. Nah, ada paku lah, keluar. Balik lagi dia ambil tuh paku, dia taruh di tempatnya. Mungkin awal butuh kita melatih diri. Karena ada orang-orang yang sudah ngaji. Kadang-kala jamaah Masya Allah. Sampai yang ke level ustadz. Level ustadz nih. Kadang-kala datang ke tukang. Dia lagi bangun sesuatu ya. Ini komplainan datang dari masyarakat umum terhadap orang-orang yang udah ngaji. Tanya nih ustadznya. Mas, ini kayu buat apa nih? Sambil ditunjuk pakai kakinya. Ini kayu buat apa nih? Allahu Akbar. Kata tukang lihat nih. Ustadz bagaimana? Orang awam jemaah. Terkadang nih orang-orang yang sudah ngaji. Ada orang lewat ya. Permisi lah mungkin. Assalamualaikum dia. Itu dengan kakinya masih di atas di depan rumahnya. Tapi antum melihat orang awam. Ana ini kalau melihat orang awam lewat depan mereka kemudian mengatakan assalamualaikum, dia itu kakinya langsung diturunkan jemaah. Waalaikumsalam gitu ya. Saat itu kan termasuk hulu. Enggak, itu bukan termasuk berlebih-lebihan jemaah, enggak. Itu akhlak yang baik yang seperti itu, menghormati orang. Nah, kadang-kala yang udah ngaji karena kita ini punya mahasiswa-mahasiswa yang sama kadang-kala mereka dengan ustaz, dengan orang kampung, itu akhlaknya kadang-kala kurang. Ilmunya Masya Allah. Kalau ditanya hadisnya hafal berapa? Oh, udah 250 hadisnya. Masya Allah. Tapi akhlaknya. Kita perlu perhatikan masalah itu. Banyak di antara kita yang mengklaim dirinya mustaqim. Dirinya kenal sunnah. Dirinya akidahnya Masya Allah. Anak orang yang akidahnya ustaz. Oh, jangan ditanya. Anak meninggalkan semua kesyirikan. Alhamdulillah kita bersyukur dengan hal itu. Dan dia mengklaim dirinya memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran kepada kita. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna akidahnya, yang paling sempurna tauhidnya, siapa? Yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Jadi hubungan akhlak dengan iman, dengan akidah ini berjalan bersama dia. Jadi kalau mau ngelihat orang yang sempurna imannya dari mana? Akhlaknya, lihat tuh akhlaknya dia. Kalau akhlaknya dia baik, insya Allah imannya sempurna. Insya Allah ngajinya selama ini berhasil. Insya Allah. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nanti amalan kita akan ditimbang. Dan Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangannya, maka dia yang akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih amalan yang paling berat di timbangan nanti? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq." Rawahu Tirmidzi. Enggak ada tuh sesuatu yang lebih berat di timbangan di hari kiamat nanti lebih daripada akhlak yang mulia. Benar-benar akan ditimbang nanti akhlak kita. Dan akan terbukti siapa yang banyak amalannya dan siapa yang amalannya sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang akhlaknya mulia dengan orang yang ahli ibadah. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im."
Seorang mukmin itu bisa mencapai derajatnya orang yang qiyamul lail, orang yang puasa sunnah, yang sholat tahajud. Dengan akhlaknya dia bisa mencapai derajatnya. Bahkan nih orang yang sholatnya banyak bisa jadi masuk neraka. Yang sholatnya banyak. Ketika Rasul SAW ditanya dalam hadis Abu Hurairah tentang seorang wanita. Yang wanita ini taqumul lail. Masya Allah, sholat malam, tasum, puasa sunnah, tata saddaq, Masya Allah, sedekah dia bantu kemana-mana. Tapi ada satu akhlak dia yang buruk. Salitah, kalau ngomong tuh pedes, tu'dhi jiranah. Dia suka menyakiti tetangga-tetangganya. Ada di antara kita yang berbuat baik sama orang, dia sedekah dia. Karena Allah perintahkan dia sedekah, sholatnya, zakatnya dikeluarkan, puasa sunnahnya. Tapi gara-gara dia punya lisan yang pedas, apa kata Rasul SAW? Hiya finnar. Tuh perempuan di neraka. Kemana sholatnya? Kemana puasa sunnahnya? Gara-gara dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya, finnar. Ditanya tentang wanita lain, yang biasa-biasa aja tuh wanita. Ya, tusallil fariḍah, salat 5 waktu. Tasum Ramadan, puasa Ramadan. Dan dia itu kalau punya sesuatu dia bagi-bagi ke tetangganya. Sedikit dia bagi-bagi itu. Bukan orang banyak duit. Tapi dia Rasul nggak pernah menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan, hiya fil jannah. Yang seperti ini di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara masalah akhlak, jangan kita meremehkan akhlak jemaah. Bisa jadi sholat sunnah kita, ngaji kita selama ini, itu ditimbang nanti di hari kiamat, habis. Gara-gara satu akhlak buruk kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan sebuah rumah. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Aku menjaminkan, kata Rasulullah SAW, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Fi a'lal jannah, bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Kita kalau ada bos kita, mengatakan umpamanya bosnya ini kepada karyawannya, siapa yang paling baik akhlaknya, kan ada istilahnya karyawan teladan. Iya kan, karyawan teladan. Dapat apa sih karyawan teladan tuh? Mungkin dapat bonus apa? Nih bonusnya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang akhlaknya mulia. Maka tatkala kita berakhlak mulia, kita jangan mengharap pujian dari orang tadi. Kalau mengharap pujian dari orang, yang ada riya nantinya. Tapi kita mengharapkan, kenapa kok berusaha berakhlak baik? Aku mau rumah, aku di dunia sudah nggak punya rumah. Takut di surga nanti nggak punya rumah lagi, kata dia. Betul. Jangan-jangan kita sudah melarat di dunia, di akhirat nanti melarat pula. Kemudian akhlak adalah barometer mencari menantu. Masya Allah. Bapak-bapak nih kalau mau cari menantu, jangan cuma lihat di masjid aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kata Rasul SAW, apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, keponakan kalian, orang yang akhlak, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Nabi mengatakan din wa khuluq. Bukan cuma agama. Tapi yang dilihat adalah agama dan akhlak. Fa'ankihu. Kawinkan dia. Kalau tidak, kalau orang seperti ini tidak kalian kawinkan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Dan itu yang kita lihat sekarang. Banyaknya anak-anak yang jadi berandalan. Anak-anak yang menjadi begal umpamanya, geng motor yang tawuran. Kenapa? Karena dahulunya orang tuanya tidak melihat kepada akhlak dan agama.
Dia pokoknya anaknya sudah seneng, ya udahlah kawin lah. Kadangkala kawinnya juga setelah hamil, naudzubillah di luar nikah, setelah berzina dikawinkan, munculnya ya anak-anak seperti itu. Rasul mengatakan akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Para sahabat mereka tanya, ya Rasulullah, in kana fi, gimana Rasul? Kalau tuh orang akhlaknya baik, agamanya Masya Allah, tapi ada kekurangan, mungkin miskin, mungkin gak terlalu ganteng, mungkin kulitnya ya putih kehitam-hitaman. Seperti itu kan, kadang-kala seperti itu. Orang melihat, ya yang dilihat itunya. Rasul SAW mengulangi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. 3 kali beliau mengingatkan, kalau datang meminang putri kalian atau siapapun dari yang menjadi kewajiban kalian menikahkan mereka, orang yang agama dan akhlaknya mulia, kawinkan. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana kita tahu agama seseorang? Dia tadi lulusan pesantren. Lulusan pesantren ini agamanya bagus mah ini insyaallah. Ceramah. Oh ini insyaallah agamanya bagus nih. Khutbah Jumat. Sering datang pengajian. Itu insyaallah agamanya bagus. Iya. Kita kalau mau tahu agamanya orang, ya bisa. Tanya sama imam masjid. Datang ke masjid kampung sana. Mas, kenal sama fulan? Oh iya kenal, kata dia. Kenapa, kata dia? Enggak, dia melamar adik ana. Gimana sholatnya fulan? Oh Masya Allah fulan, kata dia. Sholatnya Masya Allah. Cuma hari Jumat ke masjid fulannya itu, kata dia. Ya, cuma Jumat aja. Yang lainnya nggak pernah datang ke masjid. Di situ kita tahu tuh. Ini kalau gini nih akhlaknya apa? Agamanya sudah kurang nih. Tapi kalau dikatakan, Masya Allah, dia sholat subuh di masjid. 5 waktu di masjid. Masya Allah, kita tahu agama dia. Akhlaknya di mana? Datang tuh ke tempat main dia, ke tempat kerja dia. Tanya sama teman-temannya, sohib-sohibnya yang tempat bergaul dia. Mas, fulan gimana mas? Dia minta anak-anak. Fulan tuh memang sholatnya tepat waktu mas. Tapi punya utang sama saya nggak pernah bayar ya itu. Ini akhlak. Kita tahu di situ. Kemudian dia itu mas ya sombong lah orangnya kalau di tempat kerja. Sok. Kemudian pelit ya. Nggak apa-apa kita menceritakan kejelekannya orang untuk dalam urusan orang yang mau ngasih tahu itu bukan termasuk ghibah. Ghibah itu kalau sekedar ngomong-ngomong menceritakan kejelekan orang. Karena Rasul SAW ketika diminta pendapatnya Fatimah ibn Qais ketika dia hendak menikah dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Rasul SAW mengatakan kalau Abu Jaham itu fala yadha'u asahu an atiqih. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dikatakan 2 makna, dia suka safar atau dia suka memukul perempuan, memukul istrinya. Kemudian adapun Usama, adapun Muawiyah, dia itu sa'luq la malalahu. Dia itu miskin, enggak punya apa-apa. Itu boleh kita kalau ada tujuan yang benar yang diperbolehkan seperti itu. Jadi kalau untuk mengetahui agama di sini. Tapi kalau antum cuma tahu fulan, anak kenal fulan, dia di masjid, dia selalu datang kajian. Oke, agamanya baik. Tapi untuk akhlaknya lihat. Karena anak kita akan bergaul dengan dia bukan dengan sholatnya. Sholat itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dengan akhlak dia akan bergaul dengan siapa? Dengan anak kita nantinya. Kita akan tahu dia itu orang yang suka marah, yang emosi. Kan ada kan lelaki-laki. Di antara bapak-bapak nih kelihatan ya, ada yang wajah-wajahnya wajah sabar ya. Nah kelihatan, ada yang wajahnya ini mah orang ini suka emosi, kelihatan dari wajahnya. Tapi ada orang jamaah, wajahnya sangar. Masya Allah. Tapi ternyata baik. Makanya jangan melihat kepada wajahnya doang. Makanya harus kita cari tahu. Jadi ingat, akhlak itu termasuk barometer melihat, mencari menantu. Nggak main-main kita. Masalah akhlak ini. Kemudian, akhlak yang buruk itu dapat merusak amalan. Rusak amalan kita. Sebagaimana tadi dalam hadis yang Nabi tentang wanita yang ditanya, yang suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, habis itu amalannya. Rasul SAW kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua hal. Yang pertama, manusia manakah yang paling dicintai Allah? Dan yang kedua, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tuh. Seorang mukmin harus bisa menjadi seperti pohon kurma. Pohon kurma tuh daunnya nggak pernah jatuh. Nggak jatuh tuh daunnya pohon kurma. Sampai dipotong baru dia jatuh tuh. Tapi buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi pohon kurma itu nggak bikin kotor sekitarnya. Antum kalau lihat pohon-pohon lain, pohon mangga, iya ada buahnya dia. Tapi jadi kotor tuh halaman. Kalau setahun nggak disapu, kira-kira gimana tuh jamaah? Seorang muslim tidak seperti pohon mangga. Yang ada buahnya, oke, buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Nggak jatuh daunnya. Dia tidak mengotorin. Tapi orang bisa mengambil manfaat dari buahnya. Memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita yang udah ngaji sunnah, yang udah kenal sama dakwah ini, yang udah belajar hadis-hadis Nabi, tunjukkan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus bisa mewarnai. Kalau mungkin sekarang ini musimnya akik jamaah. Ya. Katanya tuh ada akik yang kalau masuk ke air bisa warna airnya berubah. Betul. Ana nggak tahu, ana nggak pernah ngelihat, katanya doang. Ada akik yang katanya kalau dimasukkan itu warna, ini air warnanya merah, kita masukkan batu, ada jenis batu yang dimasukkan, batu itu menyerap warna merah semuanya itu, sehingga air itu jadi bening kembali. Seorang mukmin mungkin harus seperti itu. Dia kalau ada kerusakan-kerusakan dengan keberadaan dia, kerusakan itu hilang. Keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Masya Allah, ada fulan, Masya Allah, bermanfaat kita ini. Dia suka menganjurkan kepada kebaikan, ya. Itu seorang mukmin, bermanfaat. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasul mengatakan, wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang dia curahkan ke hati seorang muslim. Dia masukkan ke hati seorang muslim. Dia lagi bersedih, dia lagi gundah, dia lagi galau. Masya Allah, dia datang menghibur dia. Mungkin dia lagi ditinggal mati oleh orang yang dicintai, dia datang menghibur dia. Itu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Au yakshif anhu kurba, atau menyingkap kesulitan dia. Au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan utangnya. Masya Allah. Jadi bayarin utang saudara itu amalan yang paling dicintai Allah. Ada yang punya utang di sini jemaah? Hah? Ada yang punya utang? Ada. Insya Allah. Mau dibayarin utangnya mas? Kita kalau ada orang bayarin utang kita, Masya Allah, langsung syukur kita. Allah, mudah-mudahan orang seperti ini banyak di dunia ini Allah. Nah, kita doakan. Karena itu memang amalan yang Masya Allah jemaah, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, au tadrut anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparan dari diri dia. Temanmu kelaparan, ya kelihatan orang-orang wajahnya pucat. Kenapa kau belum makan? Ya bismillah, masuk ke warung. Ana bayarin semuanya. Itu termasuk amalan yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, nih sabda Nabi ini tolong direnungkan. Karena kita di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Nabi mengatakan, aku berjalan dengan saudaraku yang punya urusan. Kadang kalau punya urusan ke pemerintah, punya urusan ke kepolisian, punya urusan ke kecamatan, ke sekolahan, apalah. Aku berjalan sama dia, kata Nabi. Untuk menyelesaikan urusan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi 1 bulan.
Bayangkan jamaah. Iktikaf di Masjid Nabawi, sholat sekali sholat sama dengan 1000. Iktikaf di Masjid Nabawi kemungkinan dapat Lailatul Qadar. Nabi lebih suka keluar dengan saudaranya, menyelesaikan urusan dia, daripada dia duduk di masjid. Kenapa? Karena kalau duduk di masjid iktikaf, faedahnya buat siapa? Buat diri sendiri. Jadi faedah yang bisa berpindah kepada orang lain, itu Rasul SAW lebih cintai. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal seperti rusaknya madu dengan cuka. Antum nanti pulang malam dari sini, kalau antum punya madu, antum beli cuka, antum campur tuh, terus udek antum lihat. Madu itu manis, enak, syifa, obat, tapi dengan dikasih cuka antum rasakan rasanya. Seperti itu amalan kita nantinya apabila dirusak dengan akhlak yang buruk dari kita jamaah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antum masih ingat dengan kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing? Kucing nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Masuk neraka gara-gara kucing. La hi habasatha. Kucing itu ya namanya kucing. Kucing kalau nyuri ikan, wajar nggak jamaah? Nyuri ikan, dia lari kemudian. Kucing namanya jamaah. Kucing kata dia. Masa mau dikasih ceramah tuh kucing? Memang dia kucing. Habasatha. Dikurung tuh kucing. Nggak dikasih makan, nggak juga dilepas. Orang yang akhlaknya mulia, itu kucing akan dibuang kemana? Ke pasar. Itu akhlak mulia jamaah. Kalau dia kurung akan mati kelaparan tuh kucing. Dia siksa seperti itu. Masuk neraka gara-gara kucing. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara anjing. Anjing. Dia kasih minum tuh anjing. Seorang pelacur lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tolonglah kita perhatikan bagaimana akhlak di antara salaf ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan kita. Terakhir, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bercerita tentang gurunya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan di kitab Madarijus Salikin tentang gurunya ini, wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qad. Syekhul Islam banyak musuhnya. Banyak yang mencela dia, bahkan memenjarakan dia. Tapi kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah melihat dia, mendengar dia berdoa keburukan untuk orang lain, enggak pernah. Wa kana yad'u lahum. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa mendoakan orang-orang yang memusuhi dia. Wajitu yauman mubashiran lahu bimauti akbari a'daihi wa asyaddihim adawatan wa adan lahu. Suatu hari, kata Ibnul Qayyim, musuh bebuyutan dia mati. Musuh yang memusuhi Syekhul Islam ini mati. Maka aku datang kepada guruku untuk memberikan kabar gembira kepada dia. Untuk memberikan kabar gembira kepada Syekhul Islam. Fanaharani wa tanakkarali wastarja. Ternyata ketika aku beri dia kabar gembira dengan kematian musuhnya dia itu, dia malah menghardikku. Dan dia seakan-akan gak kenal sama aku. Padahal muridnya. Seakan-akan tidak kenal sama aku. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musuhnya yang mati. Kalau kita sujud syukur. Syekhul Islam subhanallah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak sampai di sini. Kata Ibnul Qayyim, thumma qama min fawrih ilai baiti ahli fa'azzahu. Lalu beliau berangkat pergi meninggalkan tempat itu. Langsung pergi bertakziah menuju ke rumahnya orang yang memusuhi dia. Ke rumahnya bertakziah. Lalu dia mengatakan, inni lakum bimakani, inni lakum makanah, wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wa sa'adtukum fihi. Kata Syekhul Islam, aku sebagai ganti dari bapak kalian.
kepada keluarganya. Kalau kalian butuh apapun, datangi aku, kata dia. Akhlak jamaah. Fasurru bidzalik. Orang-orang pada seneng. Akhirnya ternyata yang selama ini dipandang jelek ya, yang selama ini dijelek-jelekkan sama keluarganya, ternyata orang baik. Maka mereka mengagungkan Syekhul Islam farahimahullahu taala. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan, aku ingin wadittu anni li ashabi. Aku ingin bergaul dengan teman-temanku seperti beliau bergaul dengan musuh-musuhnya. Rahimahullahu ta'ala. Maka kita ini benar-benar yang udah ngaji butuh belajar akhlak salaf. Baca tuh bagaimana ulama salaf. Supaya agama Allah yang indah ini tidak jadi buruk gara-gara kelakuan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan. Masih ada 15 menit mungkin untuk tanya jawab. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Ya, kita 3 pertanyaan dulu. 1 yang di kanan. Fadhal, nah. Nggak ada mic ini. Ini nggak bisa. Nggak ada yang wireless. Ini bisa. Syukran atas waktu. Ustadz mau tanya tentang masalah puasa, Ustadz. Jadi ada di sekitar kita satu kaum muslimin, seorang muslim, dia tidak punya, artinya dia miskin, Ustadz. Kemudian dia bekerja keras untuk keluarganya di bulan Ramadan ini. Jadi kerjanya mungkin berat bagi dia. Kalau dia bekerja, kemungkinan puasanya tidak kuat, satu. Kalau dia tidak bekerja, keluarganya tidak bisa makan, dia juga begitu. Apa yang kita lakukan dengan ikhwan ini supaya mereka bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah? Syukran jazakallahu khairan. Subhanallah, subhanallah. Barakallahu fiik ya. Jamaah, banyak di sekitar kita orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan kita, tapi kita nggak tahu. Atau karena memang nggak mau tahu. Kadang-kala kita nih kalau berbuat baik sama tetangga, kata Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Kita ini kadang-kala ngasih teman yang jauh. Karena sama-sama udah ngaji gitu. Nanti kan sudah ngaji, ini belum ngaji semua nih, kata dia. Cari yang paling dekat pintunya. Terus bagaimana gitu? Ada saudara kita ternyata yang kalau dia bekerja, kemungkinan dia akan sakit umpamanya. Bahkan mungkin akan berbahaya dengan dirinya. Kalau dia nggak bekerja, nggak makan keluarganya. Ya kita nih, tugas kita nih. Tugas kita yang kenal. Jadi ada orang Islam yang sama-sama nggak mampu. Ana nggak mampu bantu dia. Tapi ana bisa membantu dia dengan mencarikan orang yang bisa membantu dia. Itu tugas kita, menyambung lisan kita. Jangan sampai kita berhenti untuk diri kita. Jangan kata, ana nggak bisa bantu. Memang ana sama-sama nggak punya. Oke, kau nggak bisa bantu, carikan bantuan buat dia. Terus bagaimana dengan puasa dia? Dia tetap wajib puasa sebenarnya, kecuali dalam kondisi tadi. Dia dalam artian udah bekerja dan takut sakit ketika itu. Maka dia akan masuk kepada maridhan. Lalu seharusnya dia mungkin cari pekerjaan yang lebih ringan untuk seperti itu. Karena insya Allah banyak kuli-kuli bangunan ya, yang mengatakan, Ustaz nggak kuat saya Ustaz kalau puasa. Bohong. Temannya pada puasa, cuma dia nggak puasa. Memang dia itu nggak puasa gitu. Sholatnya memang bolong-bolong, kadang-kadang seperti itu. Maka tetap dia berusaha meniatkan dirinya. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku kabulkan permohonan kalian. Saya kemarin ke Makassar, ada seorang teman ngomong, Ustaz ana ini kena emah Ustaz. Nggak kuat puasa itu Ustaz, nggak kuat namanya puasa. Itu yang namanya perut kayak diputer itu Ustaz, kata dia. Pas hari pertama puasa, ana ke masjid. Ana sudah niat puasa. Ya Allah katanya. Sakitnya nggak tahan Ustaz. Ana sampai nahan, bahasa Jawa sampai melungker ya. Apa bahasa Indonesia melungker itu Jemaah? Apa?
meringkuk di penjara itu. Bukan melungkir, sampai dia kayak ular gitu ya, antum tahu ular gitu. Sampai kayak gitu. Ketika itu ana mohon sama Allah. Ya Allah, aku ingin puasa ya Allah, aku ingin puasa ya Allah, kata dia. Ana minta setengah jam ana berdoa dalam kondisi sakit. Setelah itu hilang sakitnya. Sampai hari ke-4 Ramadan udah nggak sakit lagi. Jadi kita harapkan saudara kita kasih dia motivasi. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar kepadamu dengan niatmu ya. Kau berdoalah kepada Allah dan katakan, anak mau cari bantuanlah paling tidak meringankan dia seperti itu. Barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Oh, ini ada pertanyaan. Tunggu, setelah langsung kita baca yang tolong nasihati suami yang mau menikah lagi. Jadi dikasih semangat gitu maksudnya. Nasihati anak. Jamaah, Allahu Akbar. Anak nggak tahu pertanyaan ini dari akhwat apa dari ikhwan. Anak jadi tolong nasihati suami yang mau menikah lagi. Gimana? Suaminya hadir di sini. Tunggu jamaah. Nah. Ya. Masya Allah, ana jadi bingung ngomongnya nih jemaah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau kita berbicara hukum, jelas hukumnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah mengatakan nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukup 1. Kita lihat bapak-bapak yang mau menikah lebih dari 1. Ahlan wa sahlan. Kalau dia memiliki kemampuan berbuat adil dan kemampuan memberikan nafkah. Jangan kawin lagi pakai duitnya istri. Kan ada kan istrinya yang kaya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, anak Ustaz dikasih istri kaya Ustaz. Gitu kan. Akhirnya dia nikah lagi, janganlah. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersama Khadijah berapa tahun tuh. Istrinya cuma 1. Karena dia tahu beliau yang mendukung dakwahnya siapa? Khadijah. Namun ketika sudah sampai Madinah dan urusannya sudah mulai tentrem, Islam sudah mulai mulai kakinya sudah mulai kuat, Rasul menikah kembali setelah itu, tapi ingat dengan syarat bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, jangan hanya memikirkan enaknya saja. Enak saat tiap malam pindah rumah ini. Baca adab-adab bagaimana orang menikah lagi. Tuntutan nggak gampang jamaah, nggak gampang. Kalau bisa disebut itu susah gampang. Kalau kawinnya aja gampang kan? Bismillah cari, nah ente mau sama anak. Mau ya sudah, kalau orang tua gabil tu nikah atau tazwij bil mahal magrur. Gampang selesai pernikahan itu. Selesai dengan seperti itu. Tapi nanti yang tidak bisa adil kepada istrinya akan datang pada hari kiamat wasyiqquhu ma'il. Tapi kalau antum bisa berbuat adil dan antum mengira insyaallah bisa bertahan. Karena ada orang, ana dapat kiriman dari teman kisah. Wallahu a'lam kisah itu benar atau tidak. Bahasa Arab dia ceritakan. Ada temannya ini dilihat sering ke masjid. Masya Allah, ente kok sering ke masjid kata dia. Alhamdulillah, ana punya istri 2. Istri ana itu mendukung ana untuk beribadah. Kata dia, coba ente kata dia nikah lagi. Supaya ente punya istri yang mendukung ya ke masjid kata dia. Akhirnya dia nikah lagi jemaah. Setelah nikah lagi, nggak pernah pulang dari masjid. Karena dimarahin terus sama istrinya, ribut terus sama istrinya. Akhirnya di masjid terus orang tuh. Allahu Akbar kata dia. Jadi nggak semua orang sama gitu jamaah. Maksudnya dia ini alhamdulillah dapat istri yang masya Allah gitu ya. Dan dianya masya Allah. Kita jangan menyamakan, oh fulan bisa, ana bisa, belum tentu. Maka kalau ada orang yang ngojok-ngojok ente kawin lagi ente kata dia, oh ana alhamdulillah bisa adil sama dia, sama istrinya. Dia bisa, belum tentu kita bisa. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Orang istrinya satu aja sering dizolimin. Ada yang seperti itu. Istrinya, ada pertanyaan, Ustaz, istri anak ini, ya anak kurang suka lah sama istri anak. Anak mau cari istri satu lagi, kata dia. Asalkan dia bisa adil, tafadhol, nggak masalah. Tapi tolong dibaca kitab tentang adab dan hukum-hukum ta'addud. Tafadhol jamaah, itu hukum Allah SWT dan Allah perbolehkan bagi orang yang mampu berbuat adil. Oke, ada pertanyaan satu lagi tadi di tengah. Wah, tadi di tengah siapa yang angkat tangan duluan? Antum tadi. Betul. Insyaallah. Baik, fadhal. Kayaknya mic-nya nggak sampai ke sana. Antum berdiri aja yang keras, nggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nah, Masya Allah. Sunnah. Mana yang didahulukan gitu kan? Baik, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Allah, ya. Adab yang pertama itu nggak boleh telat. Nah, ya. Tapi kalau telat gimana? Ya sudah, kalau telat itu kayak sholat Jumat, kan jelas kan adabnya itu nggak boleh telat. Tapi kalau telat gimana? Ya ada adab selanjutnya. Tetap yang lebih dihormati adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah. Maka antum lebih menghormati yang memiliki rumah ini. Allah mengatakan, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Antum salat enggak apa-apa di pojokan, enggak apa-apa. Tapi yang penting berusaha adab juga tidak mengganggu yang lainnya. Jangan antum salat membelakangi membelakangi yang lainnya, membelakangi. Ya dia sholat di depan, yang lainnya nggak kelihatan sama ustadznya. Akhirnya antum dapat dua salah, udah telat, yang lainnya juga nggak ini gara-gara ini. Maka antum cari tempat yang di akhir ya sholat, baru maju ke depan, seperti itu. Tetap masjid harus diutamakan karena ini rumah Allah SWT. Tapi jelas adab yang pertama, kalau bisa jangan telat gitu kan. Tapi barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ya, ini pertanyaan yang tertulis ya. Doa apa yang harus kita panjatkan agar orang di sekitar kita mau menghadiri majelis ta'lim? Apa pentingnya menghadiri majelis ta'lim? Bagaimana kalau diganti dengan membaca buku, majalah, atau menonton TV, browsing internet? Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan doa apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memintakan hidayah buat kaumnya. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Tapi jangan hanya doa saja, tunjukkan akhlak kita tadi ke masyarakat. Orang tua banyak nggak suka sama anaknya yang ngaji, karena dilihat anaknya setelah ngaji sok. Orang tuanya disalah-salahkan terus. Kita kalau sama orang tua itu adabnya seperti adabnya Nabi Ibrahim lah sama bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim itu tukang bikin patung, cuma. Tapi bagaimana akhlaknya? Bapak, aku ini nggak tahu, aku belajar, aku punya ilmu yang mungkin belum kau ketahui. Kemudian dijelaskan, jangan bapak salah tuh pak, enggak gitu pak, nggak boleh tuh, masuk neraka yang kayak gitu pak. Bapaknya baru-baru neraka di sana. Ibunya ibu kalau nggak pakai kerudung keluar masuk neraka nanti ibu. Nggak seperti itu ngasih tahu ibu kita, tuh bapak kita. Maka kalau ngasih tahu duduk ya, minta maaf dulu bu, minta maaf bu ya. Boleh aku memohon sesuatu sama ibu? Ya minta seperti itu. Tunjukkan akhlak kepada tetangga kita. Ya. Salam yang pertama akhlak seorang muslim. Jadi masuk keluar rumah. Dan ana ingin memberi nasihat kepada semuanya lah. Kepada diri ana sendiri. Kalau masuk kampung, naik mobil. Atau naik motor. Kalau naik mobil tolong kacanya diturunin. Pakai AC turunin tuh kacanya. Sehingga kita bisa menyapa masyarakat yang kita lewatin, apalagi jalannya kecil kan, kampung itu biasanya kan, ucapkan salam kemudian assalamualaikum ya. Mungkin seminggu pertama nggak ada yang jawab salam antum, karena aneh nih. Ini ada apa? Biasa yang permisi jadi salam sekarang itu kan.
Ada perubahan ini. Tapi biasa, antum buka. Yang naik motor dibuka anunya. Helmnya nggak usah dibuka, bukan. Apa namanya? Kacanya ada yang gelap gitu kan. Kadang-kala orang itu kayak nggak tahu orang gitu kan. Kayak kacamata kuda aja dia. Jangan dibuka. Supaya kita tunjukkan ke masyarakat akhlak kita. Assalamualaikum nih kepada dia. Kemudian tunjukkan akhlak kepada mereka. Itu termasuk dakwah kita kepada mereka. Mungkin kita ilmunya sedikit. Tapi dengan akhlak kita orang-orang Masya Allah. Ini ngajinya di mana nih? Kok bisa kayak gini nih kata dia. Betul jemaah. Tapi kalau kita udah sok seperti itu. Anak gak mau salam tuh. Tuh orang-orang tuh belum nyunnah tuh. Allah, kapan mau kenal sunnah Nabi kalau antum gak salam sama dia? Terus apa pentingnya menghadiri majelis taklim? Penting sekali jemaah. Kenapa? Di sini rahmat Allah turun. Di sini kita benar-benar merasakan nikmatnya rumah Allah. Sakinah ya. Kemudian Allah menyebut kita di sisinya karena kita hadir. Kita keluar dari rumah kita. Kita meninggalkan tempat kita. Kita datang ke rumah Allah. Sebagian berkilo-kilo dia tinggalkan. Ditulis tuh. Kata Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebagian sahabat itu, Jabir Al-Ansari, iya, dia berangkat ke Syam, dari Madinah ke Syam sebulan penuh untuk satu hadis jemaah. Padahal dia bisa tanya sama orang yang mau berangkat ke sana, ente kalau ke sana tolong tanyakan ya sama fulan, nih hadis bener nggak nih? Bisa dia, tapi dia berangkat sendiri. Sampai dapat hadis pulang. Cuma untuk mendapat, tapi ada hitungannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hanya membaca buku, takut timbul kesombongan di dirinya. Merasa dia anak udah tahu tuh semuanya kayak gitu. Tapi kalau dia datang ke majelis ilmu, anak rasakan kita di Madinah itu. Syekh ini sudah ngajar di Madinah. Tapi ketika masuk Masjid Nabawi dia duduk di majelisnya masyayikh di sana. Duduk jamaah. Padahal yang mau disampaikan Syekh mungkin dia bisa baca dia. Tapi di situ dia hendak menunjukkan dirinya mengatakan enggak, anak harus belajar, cari berkahnya ilmu juga di sana. Tapi bukan berarti ya kita tetap nonton TV untuk nutut ilmu yang enggak bisa. Enggak apa-apa, tapi yang bisa datang ke majelis ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Karena sudah jam 2 jemaah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah asar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.